Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama Imam baru kita, Pastor Eliud Edward Gunardi Tandi Mangalo, yang sedang bertugas di Paroki Santo Petrus Mamasa, Kefikepan, Sulawesi Barat, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dalam program Renungan Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 11 Februari 2021. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas kemurahan-Mu berupa kehidupan yang baru dan hari yang baru ini. Kami mohon terangilah budi dan hati kami, agar mampu memahami sabda-Mu dan sanggup melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan kisah dari Injil Markus tentang penyembuhan seorang anak dari ibu berkebangsaan Siro-Fenisia. Ada sesuatu yang menarik di sini, bahwa pernyataan atau kata-kata ibu tersebut sebenarnya mau mengungkapkan kerendahan dirinya di hadapan Tuhan yang penuh kuasa. Di hadapan Yesus yang penuh kuasa itu, si ibu berkebangsaan Siro-Fenisia ini bahkan rela dan mau merendahkan dirinya demi kesembuhan anaknya. Dia sadar bahwa dia adalah orang asing yang tidak sebangsa dengan Yesus. Yesus adalah orang Yahudi, sedangkan ibu ini adalah seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Dia sadar bahwa di hadapan Yesus yang adalah seorang Yahudi itu, dia tidak layak karena dia adalah orang asing. Dia adalah bangsa kafir. Tetapi demi kesembuhan anaknya, dia rela merendahkan diri. Sikap ini mau menunjukkan sebuah kesungguhan dan ketulusan di hadapan Tuhan yang penuh kuasa. Apapun ia mau lakukan demi kesembuhan anaknya. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kita pun bersama-sama diajak untuk membangun sikap sebagai seorang beriman, sikap yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang penuh kuasa, di hadapan Allah yang penuh kemurahan hati itu, di hadapan Allah yang berbelas kasih,
Sudah sepatutnya seorang manusia, seorang ciptaan itu merendahkan diri di hadapan Allah yang berbelas kasih itu. Sudah semestinya kita merendahkan diri dan tidak memaksakan kehendak Allah. Contoh sederhananya, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, ketika kita memohonkan sesuatu kepada Allah melalui doa, kita tidak perlu dan sebenarnya tidak patut menyombongkan diri atau memaksakan kehendak Allah. Kita harus bersikap seperti si ibu yang berkebangsaan Sirofenisia itu, merendahkan diri, dan biarlah apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi untuk kita. Kita meyakini bahwa apa yang Allah berikan bagi kita, bahwa kemurahan hati Allah, belas kasih Allah yang ditunjukkan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, sikap Bunda Maria dengan mengatakan bahwa terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sebagai orang beriman, sekali lagi kita diminta untuk membangun suatu sikap, yakni merendahkan diri di hadirat Allah. Itu adalah bentuk kesungguhan dan ketulusan kita di hadapan Allah. Kita datang membawa segala pergumulan kita datang membawa segala permohonan, bahkan permasalahan kita ke hadirat Allah, dan dengan sungguh dan sepenuh hati kita menyerahkannya kepada Allah, dan biarlah apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi bagi kehidupan kita. Itulah sikap sebagai orang beriman. Semoga Roh Kudus meneguhkan kita untuk terus-menerus dari hari ke hari membangun sikap iman yang demikian, seperti yang dilakukan oleh seorang ibu berkebangsaan Sirofenisia yang merendahkan diri di hadirat Allah yang penuh kuasa, di hadapan Tuhan yang penuh belas kasih itu. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, semoga Roh Kudus-Mu senantiasa meneguhkan iman kami dan membantu kami untuk membangun sikap yang mampu merendahkan diri di hadapan-Mu, di hadapan belas kasih serta kemurahan-Mu, dan mampukanlah kami untuk terus menyerahkan segala pergumulan dan perjuangan hidup kami di bawah naungan kasih-Mu, dan biarlah apa yang Kau kehendaki itu yang terjadi di dalam kehidupan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat Insani yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edward. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.